Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana memformulasi sediaan semi padat ya. Jadi formulasinya ini pembahasannya sediaan ini akan kita bahas dalam 3 part pertemuan ya, yaitu sediaan semi padat 1, 2, dan 3 ya. Nah, untuk yang part pertama kita akan membahas mengenai sediaan semi padat, kaitannya sama pendekatan formulasinya berdasarkan anatomi fisiologi kulit ya. Seperti kita ketahui bahwa sediaan semi padat ini kan banyaknya kita aplikasikan secara topikal, yang berarti itu kita harus memahami dan mengerti bagaimana anatomi fisiologi kulit untuk menentukan pendekatan-pendekatan yang perlu kita kembangkan dalam melakukan pengembangan formulasi sediaan semi padat ya. Nah, sebelumnya saya refresh sedikit mengenai definisi dari sediaan salep ya. Mungkin di materi farmaseutika dasar ataupun di materi teknologi lainnya sudah pernah membahas tentang definisi salep ya. Sekarang kita refresh sedikit. Jadi salep ini adalah sediaan semi padat untuk dimaksudkan untuk permukaan kulit, di mana di permukaan kulit itu nantinya dia akan berorientasi pada membran mukosa yang ada pada kulit ya, yang umumnya mengandung satu atau lebih zat aktif ya, yang memberikan efek terapeutik yang dibawa oleh pembawa yang kita kenal dengan basis ya. Kemudian basisnya ini zat aktifnya ini bisa berupa sistem yang terlarut di dalam basis ataupun terdispersi ya. Nah, dalam pengembangannya ada beberapa jenis sediaan semi padat ya, atau sediaan salep yang punya sistem dan karakteristik basis masing-masing ya. Nah, yang pertama adalah ungenta. Ungenta ya hampir mirip dengan salep, jadi dia kalau ungenta nih terdiri dari komponen bahan aktif dan bahan tambahan yang lebih sedikit ya. Jadi dia merupakan bentuk dasar dari sediaan semi padat, di mana konsistensinya dia sedikit lebih lunak dan bisa melunakkan kulit dan bisa membentuk satu lapisan penutup pada permukaan kulit ya. Karena umumnya dia konsistensinya dia berwarna ya. Kemudian krim. Kalau krim ini adalah satu sediaan semi padat yang mirip dengan sistem emulsi ya. Jadi dia merupakan salah satu jenis salep yang mudah dapat dicuci karena mengandung basis yang dapat dicuci ya. Kemudian dia memiliki konsistensi yang lebih lunak dan mengkilat karena memang ada fase minyaknya ya, sehingga dia memiliki sensasi kilat ya. Nah, umumnya krim ini digunakan pada daerah yang teriritasi atau tempat yang sangat sensitif. Makanya banyak sediaan kosmetik untuk kulit wajah itu banyak dalam bentuk krim ya. Karena memang kan kita ketahui bahwa wajah ini kan merupakan area kulit yang sensitif ya. Sehingga banyak yang dibuat dalam bentuk krim. Kemudian ada jenis pasta. Kalau pasta ini dia lebih banyak kandungan padatnya sehingga dia bersifat lebih kaku ya. Banyak juga digunakan pada bidang dermatologi ataupun dentis ya, seperti pasta gigi ya. Kemudian kalau diaplikasikan pada tubuh dia menempel, tidak mudah hilang karena dia tidak meleleh pada suhu tubuh, karena itu tadi konsistensinya yang kaku ya. Nah, karena itu biasanya untuk perlindungan kulit pada area yang diaplikasikan cocok dalam bentuk pasta karena dia tidak meleleh
pada suhu tubuh. Kemudian selanjutnya adalah Serata atau salep berlemak ya. Ya, salep berlemak ini mengandung vaselin malam yang konsentrasi malamnya tinggi ya. Sehingga hal itu yang menyebabkan titik leburnya menjadi tinggi, sehingga dia juga agak susah untuk melebur pada suhu kulit. Kemudian yang selanjutnya adalah gel. Gel ini adalah salep yang tipis ya. Dia sangat tipis, hampir cair, bahkan kalau dioleskan kadang berasa mengandung air ya. Dia transparan, kemudian mengandung sedikit atau tanpa vaselin, digunakan pada membran mukosa untuk tujuannya sebagai basis obat yang dapat melicinkan ya, karena memang dia mengandung beberapa komponen air di dalamnya ya, dimana basisnya membentuk transparan karena bantuan pemanasan ya, air yang dipanaskan sehingga membentuk satu mekanisme mekanisme pengembangan ya. Jadi dia mengembang sampai membentuk transparan seperti membuat agar-agar ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai anatomi fisiologi kulit ya. Jadi tujuannya untuk menjadi dasar pengembangan sediaan semi padat yang akan diaplikasikan secara topikal. Nah, kita tahu bahwa kulit ini merupakan salah satu media perlindungan manusia ya. Jadi dia membungkus seluruh permukaan luar tubuh. Jadi dia adalah organ yang terbesar dari tubuh ya. Kalau kita lihat kulit itu tipis ya, tapi sebenarnya ada beberapa lapisan di dalamnya ya. Kalau kita membuat satu penampang kulit seperti pada gambar yang tertera pada slide, itu dia mengandung beberapa lapisan-lapisan tertentu. Nah, di sini di slide sudah dijelaskan beberapa karakteristik umum kulit ya, seperti luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi ya. Jadi kemudian ketebalannya itu bervariasi mulai dari 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letaknya. Kemudian tergantung dari usia dan jenis kelamin personnya ya. Jadi kan kita sendiri kan sudah bisa tahu ya bagian-bagian tertentu mana yang kulitnya ketebalannya lebih tinggi, seperti di telapak kaki ya, atau bagian-bagian yang kulitnya lebih tipis ya. Nah, ini di slide juga sudah diberikan beberapa contoh bagian tubuh yang dibungkus dengan kulit tipis dan atau kulit tebal ya. Kemudian karena ketebalan kulit itu pula yang menyebabkan beberapa sediaan semi padat tuh memiliki konsistensi yang berbeda tergantung bagaimana jenis kulit tempatnya diaplikasikan gitu ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kulit itu fungsi utamanya melindungi tubuh ya. Kemudian selain sebagai pelindung, dia juga punya berbagai macam peran ya, dimana fungsi utamanya itu tadi sebagai pelindung atau proteksi, juga bisa menjadi salah satu media absorpsi ya. Makanya kan kalau sering terpapar matahari, ada radikal bebas, itu bisa terabsorpsi melalui kulit ya. Kemudian bisa menjadi media ekskresi juga, seperti keringat ya. Nah, itu kan mengeluarkan racun-racun tubuh melalui pori-pori kulit dalam bentuk keringat ya. Kemudian untuk persepsi, pengatur suhu tubuh atau termoregulator, makanya kan kalau ada salah satu respon normal tubuh kalau ada gangguan dari dalam tubuh, itu meningkatnya suhu pada permukaan kulit ya. Itu adalah
salah satu fungsi termoregulator. Kemudian membentuk pigmen, makanya ada orang yang kulitnya putih, hitam ya, itu karena ada pigmen yang ada di dalam kulit. Dan membentuk vitamin D ya, jadi bisa menghasilkan vitamin D dan sebagai keratinisasi ya. Nah, dari keseluruhan fungsinya ya, kulit ini paling penting adalah itu tadi ya, melindungi tubuh, kemudian sebagai alat indera, jadi dengan kita meraba ya, ada saraf sensorik di kulit, nah itu bisa membantu dalam mengartikan kondisi dari sentuhan gitu ya. Seperti kita bisa membedakan permukaan kasar dan halus dengan meraba ya. Jadi dengan kulit kita meraba, otak kita bisa mengartikan. Jadi ada saraf sensorik yang mengirimkan pesan sampai ke otak dan bisa mengartikan bagaimana kondisi permukaan yang kita raba, seperti itu ya. Kemudian kulit juga berperan dalam mengatur kesetimbangan air. Ya, makanya kan kulit itu kan kadang mengalami kekeringan ya, itu menggambarkan adanya hidrasi kulit ya, hidrasi pada tubuh ya, jadi dia bisa mengatur keseimbangan air, kemudian bisa mempertahankan temperatur tubuh juga sebagai komunikasi dan ekspresi ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa kulit itu mengandung beberapa lapisan-lapisan kulit ya. Lapisan utamanya itu ada lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, kita akan bahas beberapa lapisan-lapisan kulit tersebut. Mungkin pada bingung ya, buat apa kita mempelajari anatomi fisiologi kulit ya. Hal ini untuk sebagai pengembangan ya, sebagai dasar pengembangan sediaan semi padat ya, yang diaplikasikan secara topikal. Nah, untuk yang pertama, lapisan epidermis adalah lapisan yang terluar. Jadi yang bertindak sebagai pelindung itu adalah lapisan epidermis pada kulit. Jadi dia ada lapisan terluar kulit yang tipis dan avaskuler ya. Nah, dia terdiri dari epitel ya, dimana epitel ini banyak sel di dalamnya ya, sel melanosit, sel Langerhans dan Merkel ya. Kemudian ketebalan epidermis nih yang menyebabkan terjadinya perbedaan ketebalan di setiap bagian tubuh. Yang tadi ya, ada kulit tebal, ada kulit tipis. Jadi ketebalan kulit ini tergantung dari tebalnya lapisan epidermis itu tadi. Nah, lapisan epidermis ini tebalnya berbeda-beda pada berbagai tempat tubuh ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian ini kita bisa lihat epidermis. Nah, di lapisan epidermis ini ya, sebagai lapisan pertama itu terdiri dari 5 lapisan. Jadi epidermis ini ada 5 lapisan lapisan kulitnya ya. Jadi 3 lapisan utama, dermis, epidermis, dermis, hipodermis, dan di setiap lapisan itu ada lagi lapisannya. Nah, untuk epidermis sendiri ada stratum paling luar ya, stratum corneum, kemudian stratum lucidum, granulosum, spinosum, dan basal enas. Lapisan-lapisan ini punya peran sendiri-sendiri, punya peran masing-masing, tapi yang paling luar yaitu lapisan stratum corneum ini yang paling rentan untuk ditembus, paling sulit gitu untuk ditembus zat aktif ya. Karena kan memang fungsinya sebagai pelindung. Kalau dia mudah ditembus ya berarti dia tidak berperan sebagai pelindung. Nah, karena itu untuk bahan-bahan aktif yang kita akan kembangkan jadi sediaan semi solid itu harus mampu menembus stratum corneum ini ya.
Kemudian lapisan kedua ya, yaitu lapisan dermis. Lapisan dermis ini merupakan bagian yang paling penting di kulit. Kalau di kulit tuh dia sebagai true skin, jadi benar-benar kulitnya gitu. Kan setelah epidermis, lapisan luarnya masuk ke bagian dermis. Nah, inilah dia kulit yang real kulit gitu. Jadi di dalamnya tuh ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini sebagai tombak atau tiang begitu ya, yang menyokong epidermis, yang kemudian menghubungkan dengan jaringan-jaringan di bawahnya seperti jaringan subkutis ya. Nah, kemudian ketebalannya juga bervariasi ya. Paling tebal tuh dermis nih di telapak kaki sekitar 3 mm. Nah, ini pelampang dari dermis ya, kalian bisa lihat. Di dermis ini terdiri dari dua lapisan utama, yaitu lapisan papilaris dan lapisan retikularis. Nah, kalau kita membuat penampang kulit ya, seperti pada gambar ini bagian epidermisnya yang ditunjukkan di slide ya. Ini bagian epidermisnya yang 3 lapisan tadi, terus bawahnya ini adalah dermis. Nah, di dermis ini kalau kita pisah menjadi dua bagian, dia ada bagian papilaris dan bagian retikularis ya. Nah, di bagian papilaris ini yang bersentuhan langsung dengan lapisan epidermis khusus pada stratum basalis, yaitu lapisan paling bawah. Ini kan papilaris ya. Bisa diikuti panah, sebentar saya pen kalau ini. Nih, ini adalah papilaris ya. Jadi dia yang bersentuhan langsung dengan basalis. Kemudian dia mengandung serat-serat yang kasar ya, secara kasar ya. Kemudian setelah itu dari sini dia berhubungan lagi dengan retikularis. Kalau retikularis ini dibentuk dari jalinan bekas serat kolagen. Jadi di dalamnya ada kolagen, ini yang menjadi tahanan kulit. Jadi dia yang sebagai penopang kulit gitu ya, kalau ada tekanan mekanis. Kemudian makanya kalau terjadi inisiasi kulit seperti luka yang menyebabkan lubang, menimbulkan lubang ya. Nah, itu karena adanya kerusakan sampai pada lapisan retikularis. Selanjutnya adalah hipodermis ya, lapisan hipodermis atau subkutis. Nah, lapisan hipodermis ini bagian bawah, paling bawah kulit ya. Jadi setelah dermis, setelah epidermis, dermis, lalu hipodermis. Nah, di hipodermis inilah yang terdiri dari lapisan-lapisan lemak ya, dan ada beberapa jaringan ikat ya, jaringan ikat. Jadi jaringan ikat yang ada di dermis itu kemudian terhubung sampai ke hipodermis. Nah, itulah yang menjadi penopang ya. Nah, cuman kalau sudah di hipodermis, jaringan ikatnya sudah sedikit lebih longgar ya. Kemudian jaringan ikat ini juga berperan sebagai nutrisi ya, jalur nutrisi kalau nutrisinya diserap melalui kulit. Jadi karena adanya jaringan ikat ini ya, yang menyebabkan jaringan ikat bisa menyuplai sampai ke hipodermis sehingga menunjang suplai darah ke dermis ya. Jadi darahnya kan, pembuluh darah tuh lebih banyak di hipodermis, kemudian dia akan tersuplai sampai ke dermis untuk melakukan regenerasi pada kulit ya. Nah, hipodermis nih utamanya dia ada di dalamnya ya, ada folikel rambut. Jadi bulu-bulu yang ada pada permukaan kulit itu ada di bagian hipodermisnya ya. Yaitu
akarnya ya, dasar folikelnya itu ada di bagian hipodermis. Kemudian ada mengandung jaringan lemak dan kelenjar keringat. Jadi keringat yang dihasilkan dengan adanya proses ekskresi itu dari kelenjar keringat yang ada di hipodermis. Selain itu ada jaringan ikat dan jaringan yang lainnya yang bisa menjadi penghubung untuk suplai darah ke permukaan kulit. Nah, ini beberapa kelenjar kulit ya, kelenjar-kelenjar yang ada di kulit, dan beberapa kelenjar ini bisa menjadi membran atau penghubung ya, yang bisa dijadikan dijadikan salah satu media untuk melakukan permeasi sediaan di dalam kulit. Nah, salah satunya adalah kelenjar keringat atau sudoriferus. Nah, kelenjar keringat ini adalah kelenjar ya yang menghasilkan keringat. Nah, dia ada dua jenis berdasarkan strukturnya ya dan tempatnya. Jadi kelenjar keringat ini ada yang disebut kelenjar keringat ekrin dan apokrin. Ya, kalau kelenjar keringat ekrin nih dia letaknya di dekat folikel rambut, jadi dia berhubungan langsung dengan folikel rambut. Kemudian ada di seluruh bagian kulit ya, hampir di seluruh bagian, terutama di telapak tangan, telapak kaki, dan dahi ya. Kemudian sekresi dari kelenjar ini berupa keringat itu mengandung air, makanya kalau keringat yang sampai basah, nah itu berarti dia kelenjar keringat yang dihasilkan dari kelenjar keringat ekrin ya. Kemudian yang kedua, kelenjar keringat apokrin adalah kelenjar keringat yang terspesialisasi, yang besar dan bercabang dengan penyebaran yang terbatas ya. Nah, biasanya ada di aksila, areola payudara, dan regia ambiental. Nah, kelenjar keringat apokrin ini juga membantu ya kerja dari kelenjar keringat. Jadi dia selain menghasilkan sebagai ekskresi juga dia adalah kelenjar yang terspesialisasi ya. Kemudian yang kedua, kelenjar sebasea. Kalau kelenjar sebasea ini kelenjar penghasil sebum ya. Nah, sebum ini nantinya akan dialirkan ke folikel rambut. Jadi sebum ini yang kemudian nantinya akan menjadi menjadi pelembab dari kulit. Makanya kalau kulit kita bisa bertahan kelembabannya bagus, itu berarti sebumnya masih sekresi sebum masih bagus gitu ya. Atau kadang juga ada orang yang kulitnya sangat berminyak, berarti ekskresi sebumnya tuh berlebihan ya. Nah, kelenjar sebasea ini selain juga mengeluarkan sebum ya, juga mengandung kelenjar holokrin. Kelenjar holokrin ini adalah sel-sel sekretori yang menghilang selama sebum disekresikan. Jadi selain menghasilkan sebum, dia juga punya sel sekretori, tapi sekretorinya ini akan hilang ketika sebum disekresikan gitu ya. Nah, sebum ini juga bisa berperan sebagai emolien, pelembut kulit, juga sebagai antibakteri ya. Jadi kemampuan kulit untuk mencegah bakteri itu agar tidak mudah terinfeksi itu dibantu oleh sebum ya. Nah, ini penampang kulit ya. Jadi kalian bisa lihat di sini bagian epidermis, ini bagian dermis ya. Kemudian yang sudah masuk ke vena ini sudah hipodermis ya, di dalamnya sudah banyak vena. Nah, di
folikel rambut sini, yang bagian hipodermis ini akar rambut, disinilah mengandung sebum, kemudian ada melanosit yang menghasilkan melanin ya, kemudian di sekitarnya juga ada pori keringat yang menghasilkan keringat. Disitulah di keringat itu yang menghasilkan sekresi bakteri. Jadi makanya kadang keringat itu keluar bersama bakteri karena memang dia adalah sekresi pelindung kulit ya. Jadi bisa kalian lihat nih, kelenjar keringat menghasilkan keringat, nih mengeluarkan keringat, dan keringatnya keluar melalui pori-pori kulit ya. Kemudian ini juga contoh penampang kulit ya, sama ya. Jadi ini epidermis, dermis, dan hipodermis. Kemudian ya kalian bisa lihat aja nanti gambarnya warna kulit nih. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, kulit itu bisa menghasilkan pigmen. Pigmen inilah yang memberikan warna kulit. Jadi warna kulit itu ditentukan oleh 4 komponen utama, yaitu pigmen, melanin, dan karotin, dan oksihemoglobin yang berada dalam darah arteri ya. Jadi sudah dari vena yang banyak O2-nya. Kemudian pigmen ini ada yang hitam kecoklatan. Jadi kalau ada warna kulit warna hitam, itu berarti pigmen hitam kecoklatannya yang dominan. Karena kan warna kulit manusia tuh kan secara umum ada warna hitam, coklat, atau sawo matang ya, atau putih. Nah, yang menentukan warna kulit itu adalah pigmen dan melanin. Kalau warna kulit kita agak hitam berarti pigmen hitamnya ya. Kalau agak putih berarti melaninnya. Nah, kan melanin ini berfungsi sebagai protektor dari sinar matahari ya, seperti matahari yang mengandung UV. Makanya kalau sering dipapar UV kan bisa hitam ya, menghitam ya. Nah, pigmen dan melanin ini dia tersimpan atau berada di organ kulit yang disebut melanosom ya, yang menghasilkan melanin dan pigmen. Nah, jadi perbedaan warna kulit tuh ada beberapa faktor yang menyebabkan. Jadi melanosit terletak pada itu tadi, stratum basalis yang ada di epidermis ya, yang memproduksi pigmen dan melanin. Ini bertanggung jawab untuk perwarnaan kulit dari coklat sampai hitam. Jadi kalau dia sangat hitam tuh berarti pigmennya yang dominan ya. Kalau lebih ke coklat dia melaninnya yang lebih dominan. Kemudian ada juga darah dalam pembuluh darah di bawah lapisan epidermis ya, yang kemudian bisa terlihat sampai ke permukaan kulit. Ini yang menghasilkan warna merah muda ya. Biasanya kalau orang yang kulitnya putih akan lebih jelas kelihatan. Kemudian keberadaan jumlah pigmen kuning atau karotin ya, yang ada di stratum corneum. Nah, ini juga yang menyebabkan beberapa perbedaan warna kulit. Kemudian untuk rambut kulit ya, yang sampai ke hipodermis, akarnya ya ada di folikel rambutnya sampai ke hipodermis, itu juga bisa menjadi salah satu barrier ya untuk berpenetrasinya sediaan ya. Jadi anatomi rambut kulit itu merupakan ujung keratin dan sarung askar epitelial ya, yaitu leher epidermal dari cekungan dan lapisan jaringan ikat sarung akar, yaitu lapisan papilaris. Jadi rambut ini tumbuh dari sel-sel itu tadi ya, sel-sel bulbus rambut, dan diberikan nutrisi papilia rambut sehingga dapat bertumbuh ya. Makanya kan orang habis cukur rambut tumbuh lagi gitu ya, karena memang dia ada nutrisi dari papilia rambut. Nah, nanti papilia inilah yang membentuk matrik epidermis dari akar rambut ya, sehingga menghasilkan pembentukan rambut. Nah, kadang juga rambut nih membantu pemeliharaan termotubuh ya. Jadi rambut pada kulit juga ini membantu pemeliharaan suhu pada tubuh ya. Kemudian
Ini warna rambut, nanti dibaca aja ya. Ini ya, ini jadi kalian bisa lihat ini dermal papilia. Nah, inilah yang memberikan nutrisi sehingga rambut bisa bertumbuh ya. Nah, ada juga jaringan bulbusnya, ini ada folikelnya, ini adalah bagian folikelnya, tempat rambutnya bertumbuh ya. Ya, seperti itu. Kemudian nanti di sini juga bisa kita jadikan medium atau bukan medium, apa sih istilahnya, menjadi penghubung atau menjadi media berpenetrasinya obat ya. Nah, dari sini kita bisa mempelajari dan memilih pendekatan-pendekatan formulasi topikal. Karena kan kita sudah belajar tuh beberapa anatomi kulit, sehingga bisa memprediksi bagaimana proses difusi pada kulit. Nah, secara umum perjalanan sediaan topikal itu setelah dia diaplikasikan, yang paling banyak ya, terjadi itu dia berkompartemen pada permukaan kulit, lalu di stratum corneum dan jaringan sehat ya. Nah, stratum corneum ini bisa sebagai reservoir untuk pembawa kita ya, pembawa sediaan yang diaplikasikan ya, di mana obat ketika dia berkontak dengan permukaan kulit ya, dan dia belum berpenetrasi ya, tetapi tidak dapat dihilangkan dengan cara digosok atau dihapus oleh pakaian karena dia tertinggal pada stratum corneum ya, dengan bantuan vehikulum atau pembawa. Nah, pembawa sediaan topikal dapat mengalami evaporasi. Selanjutnya zat aktifnya yang nantinya akan tinggal dan berikatan pada lapisan yang dilewatinya seperti epidermis, dermis ya. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu ketika pori membuka ya, sediaan obat ini dapat membawa bahan aktifnya dari dermis menembus sampai ke hipodermis. Sementara itu sediaan topikalnya ya, pembawanya ya, akan berevaporasi dan zat aktifnya akan diserap oleh vaskular kulit pada dermis dan hipodermis. Pada saat itulah terjadi penetrasi ya. Nah, penetrasi di kulit itu menghasilkan absorpsi ya, yang bisa kita lewati ya. Absorpsi ini bisa terjadi ya di antara sel-sel dari stratum corneum, karena stratum corneum ini kan terdiri dari sel-sel, susunan sel yang ada pori di antaranya ya. Jadi pada di antara sel-sel stratum corneum itu kita bisa menjadi salah satu media absorpsi. Kemudian melalui dinding dari folikel rambut tadi ya. Kemudian melalui kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini kan di ujungnya ada pori ya, pori untuk menghasilkan keringat. Nah, obatnya bisa berpermeasi melalui pori pada kelenjar keringat atau juga melalui kelenjar sebaceous yang penghasil sebum. Atau kalau dia sangat berlemak sediaannya ya, sangat lipofilik ya, bisa melalui sel stratum corneumnya langsung, bukan hanya dari celah antar selnya. Nah, berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi atau penetrasi pada kulit ya, yaitu yang pertama kondisi kulitnya. Nah, untuk kulit yang sehat ya, untuk kulit sehat itu penetrasi mungkin akan lebih lama dibanding kulit yang luka. Cuman bedanya kalau kulit sehat nih dia masih aktif sehingga waktu-waktu mensekresi, waktu menghasilkan kelenjar dan lain sebagainya, itu bisa menjadi barier ketika zat aktifnya akan terpermeasi melalui kelenjar-kelenjar pada kulit. Tapi kalau untuk kulit yang tidak sehat seperti luka terbuka, itu kan stratum corneum sudah rusak ya. Sebenarnya
bisa langsung menyentuh bagian hipodermis ya. Cuman kalau mau berpermeasi karena kurang aktif ya, itu juga jauh lebih sulit. Kemudian kelarutan dari penetran ya, jadi bagaimana kemampuan zat aktifnya ya terlarut. Jadi, makanya dia harus punya fungsi apa, punya sifat koefisien partisi yang baik ya. Kemudian tergantung dari konsentrasinya juga, kan yang terjadi ini difusi ya. Difusi tentu dipengaruhi oleh konsentrasi. Jadi semakin tinggi konsentrasinya tentu akan lebih cepat laju difusinya. Kemudian hidrasi kulit. Nah, jangan sampai zat aktif kita justru akan terekskresi bersama hidrasi kulit ya. Kemudian pembawa tentu pelarut dan beberapa faktor lainnya. Nah, berikut ini ada beberapa penjabaran mengenai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penyerapan sedahan topikal secara umum ya. Yang pertama, kalau bahan aktif yang dicampurkan dalam pembawa harus menyatu pada permukaan kulit. Kemudian konsentrasi bahan aktif juga, karena kan merupakan faktor penting ya. Tentu jumlah yang diabsorpsi akan bertambah sebanding dengan bertambahnya konsentrasi obat. Kemudian penggunaan bahan obat pada permukaan yang lebih luas itu juga akan menambah jumlah obat yang diabsorpsi. Kenapa? Karena luas permukaan kontak yang besar ya, area kontak yang luas itu bisa menambah kemungkinan untuk terjadinya penyerapan. Kemudian absorpsi bahan aktif akan meningkat kalau pembawanya mudah menyebar. Karena itu tadi perlu kita melakukan evaluasi daya sebar atau kemampuan menyebarnya sediaan ketika dia diaplikasikan. Ya, semakin bagus penyebarannya tentu semakin luas daerah kontaknya. Kemudian ada tidaknya pembungkus dan sejenisnya saat sediaan diaplikasikan. Kemudian pada umumnya menggosokkan sediaan akan meningkatkan jumlah bahan aktif yang diabsorpsi. Itu tadi ya, karena menggosok tuh membantu penekanan untuk menyentuh bagian terdalam kulit. Kemudian absorpsi perkutan akan lebih besar bila sediaan topikal dipakai pada kulit yang lapisan tanduknya lebih tipis sehingga lebih mudah untuk ditembus. Kemudian pada umumnya makin lama sediaan menempel pada kulit ya makin banyak yang terabsorpsi, karena kan ada pengaruh waktu kontak ya. Nah, ini tadi yang bedanya kulit utuh itu yang masih bagus lapisan epidermisnya tentu lebih baik penyerapannya dibanding melalui folikel rambut atau kelenjar keringat. Kenapa? Karena luas permukaan lapisan epidermis itu jauh lebih besar ya dibanding permukaan folikel dan kelenjar keringat. Kemudian begitu juga kulit yang sehat, yang stratum corneumnya masih utuh ya. Ini kan akan menjadi membran semi permeabel yang bisa membantu penetrasi dengan cara difusi pasif. Ya, itu tadi ya, jadi penetrasi yang terjadi pada kulit tuh dalam bentuk transport pasif tanpa bantuan energi, tanpa bantuan media ya. Jadi benar-benar pergerakannya, perpindahannya karena gradien konsentrasi atau perbedaan konsentrasi ya. Nah, dia bisa bisa berpindah, berdifusi karena perbedaan konsentrasi. Terus ada membran semi permeabel ya, diantaranya yang bisa dilarut bisa dilewati ya. Kemudian tentu dalam hal ini obatnya harus dalam keadaan dia terlarut ya. Nah, difusi pasif ini bisa lihat pada gambar ya. Kalau transport pasif ada yang difusi terbantu, ada yang difusi pasif. Kalau difusi pasif tuh benar-benar perpindahannya ini dari gradien konsentrasi ke rendah, tempat yang
kadarnya lebih tinggi ke bagian yang lebih rendah dan melewati membran semi-permeable, tapi tidak ada bantuan. Kalau difusi terbantu tuh ada jalur, ada media. Kalau transport aktif ada energi yang membantu sehingga membran semi-permeable-nya bisa dibuka secara lebar sehingga bisa menembus gitu. Kalau difusi pasif tuh benar-benar karena hanya perbedaan gradien konsentrasi. Itu sama dengan hukum Fick 1 ya, di mana molekul obat berdifusi dari daerah konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah tentu akan dipengaruhi oleh koefisien difusinya, luas permukaan membrannya, serta kemampuan koefisien partisi dari zat aktif atau zat yang akan zat yang akan berpenetrasi. Selain itu juga berpengaruh dari ketebalan membran dan perbedaan konsentrasi antara obat dalam pembawa dengan tempat dia diaplikasikan ya. Kemudian selain itu kalau kita menghubungkan dengan gerakan Brown, karena kan kita melakukan penggosokan ya, maka tetapan difusi ini merupakan fungsi dari bobot molekul senyawa dari suatu interaksi kimia dengan konstituen membran ya. Nah, juga tergantung dari viskositasnya. Kalian bisa lihat pada persamaan Stokes and Einstein bahwa tetapan difusi ini dipengaruhi oleh suhu, tentu ya suhu mutlak, jari-jari molekul yang berdifusi, jadi besarnya ukuran molekul obat ya, dan berbanding terbalik dengan kekentalannya. Artinya apa? Semakin tinggi viskositasnya, dia akan semakin rendah tetapan difusinya dan sebaliknya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kita sudah tahu ya bahwa persediaan obat bisa menembus beberapa saluran ini ya, di antara sel stratum corneum, melalui folikel rambut, melalui kelenjar keringat, melalui kelenjar sebaceous, dan melalui sel-sel stratum corneum. Nah, karena itu ada 3 interaksi yang terjadi ketika sediaan topikal kita aplikasikan ya. Yang pertama interaksi antara vehicle ya, pembawa ya. Jadi interaksi bahan aktif terlarut dalam pembawa. Jadi obatnya terlarutkan dalam kondisi larut ya. Nah, idealnya kan zat aktif itu terlarut ya dalam pembawa, tetap stabil dan mudah dilepaskan. Nah, interaksi ini yang sudah ada di dalam sediaan lalu dilanjutkan ke interaksi pembawa dengan kulit. Nah, jadi ketika kita aplikasikan, disitulah fungsi reservoir pertama kulit terhadap pembawa. Nanti ketika pembawanya membawa sediaan pada kulit, nanti kulit akan mengalami, pembawa akan mengalami dikeluarkan gitu ya. Pada saat itulah terjadi interaksi bahan aktif yang terlarut dengan kulit. Jadi bahan aktifnya udah lepas dari pembawa. Nah, interaksinya ada 3 interaksi: lag fase, rising fase, dan falling fase. Kita jelaskan di sini. Jadi beberapa fase inilah yang akan menjadi media absorpsi ya. Yang pertama lag fase. Jadi lag fase ini merupakan fase di mana sediaan dioleskan dan belum melewati stratum corneum, sehingga pada saat ini belum ada zat aktif dalam pembuluh darah. Kemudian setelah itu rising fase. Rising fase ini dimulai saat sebagian sediaan sudah menembus stratum corneum ya, karena adanya perbedaan konsentrasi ya. Kemudian masuki kapiler dermis sehingga dapat ditemukan dalam pembuluh darah karena sudah masuk ke dermis. Kemudian falling fase. Fase ini merupakan fase pelepasan bahan aktif dari permukaan kulit dan dibawa ke kapiler dermis ya. Jadi ini ada 3 fase yang bisa menyebabkan terjadinya absorpsi. Nah, ini proses ya. Proses secara umum. Jadi obatnya terdisolusi dulu ke dalam pembawa, terlarut ya. Setelah itu diaplikasikan akan pada permukaan kulit. Jadi terjadilah difusi obat melalui pembawa ke permukaan kulit ya. Nah, rute penyerapannya ada 2, bisa lewat transepidermal atau rute transfolikular.
Kalau yang transepidermal dia melalui stratum corneum. Kalau transfolikuler ya melalui folikel-folikel rambut atau melalui kelenjar sebasea ya, masuk ke dalam pori sebaseum ya. Nah, untuk di stratum corneum dia akan berdifusi melintasi matriks protein lipid dari stratum corneum, atau dia juga bisa melintasi stratum corneum dari celah antar stratum corneumnya, antar selnya. Kalau yang melalui transfoliker dia berdifusi melintasi lipid di dalam pori sebasea. Jadi benar-benar semuanya mengandung lipid. Karena itu zat aktifnya harus mampu harus punya koefisien partisi yang baik. Jadi bisa bercampur juga dengan lipid. Makanya biasanya kalau dalam bentuk krim tuh penyerapannya jauh lebih baik karena mengandung lemak. Setelah itu dia akan berpartisi ke dalam epidermis dan berdifusi melintasi massa seluler dari epidermis sehingga berdifusi masuk ke fibros bagian dermis atas dan masuk ke dalam kapiler di dermis untuk menembus hipodermis dan masuk ke sistemik ya, seperti itu ya penyerapannya. Nah, lalu bagaimana kita menentukan apakah terjadi absorpsi di perkutan atau tidak? Melalui satu metode studi ya untuk absorpsi perkutan. Yang pertama bisa dengan studi difusi in vitro dengan difusi sederhana dalam air atau dialisis membran dengan menggunakan selofan, atau bisa juga melakukan studi absorpsinya, studi penyerapannya baik itu dengan in vitro maupun in vivo ya. Kalau in vitro bisa dengan menggunakan sayatan kulit manusia ya. Kalau yang in vivo bisa dengan labeling atau radioaktif atau menggunakan hewan coba ya. Hewan coba ini kan dianggap bahwa permukaan kulitnya atau struktur kulitnya punya relevansi dengan struktur kulit pada manusia. Nah, pada penelitian absorpsi perkutan ditemukan bahwa penurunan tingkat permeabilitas itu mulai dari kelinci lebih besar, tikus, babi lebih besar daripada manusia. Jadi karena itu kita bisa menggunakan ini lalu nanti tinggal mengkonversi ya dosisnya untuk menyesuaikan dengan kondisi kulit. Kemudian kulit dari tikus yang tidak berbulu atau anak tikus yang baru lahir ini sangat berguna untuk screening absorpsi atau epidermal respon. Jadi untuk screening awal biasanya pakai anak tikus yang tidak berbulu. Kemudian penelitian tentang absorpsi perkutan baik itu in vitro maupun in vivo ini tidak sepenuhnya bisa disamakan dengan manusia, tapi sekedar memprediksi saja aktivitas kulit pada manusia ya. Karena itu perlu dilakukan konversi lagi ya nantinya. Atau dengan model in numero atau simulasi komputer ya, jadi in silico ya. Jadi kita bisa melihat simulasi komputer dari absorpsi sebagai penghubung penelitian in vitro dan in vivo, tapi ini hanya sebagai aptek saja sehingga dia tidak bisa menggambarkan secara gamblang ya. Karena itu dia biasanya model in numero ini hanya penelitian tambahan saja ya. Sebagai contoh pemakaian model dermatofarmakokinetik yang mirip dengan model farmakokinetik yang digunakan untuk aptek obat oral ya. Nah, pada model dermatofarmakokinetik ini transport obat dalam pembawa dan menembus epidermis terutama khususnya ya stratum corneum itu dilihat dari perhitungan hukum fix karena berdasarkan difusi ya. Ya, oke, itu tadi penyampaian untuk materi semi padat pertama ya. Untuk yang kurang jelasnya bisa ditanyakan melalui chat Telegram grup ya, dan materinya juga sudah diupload di Kalam. Silakan dipelajari dan kita akan lanjut ke materi kedua dan ketiga. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.